Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Fitria Lisa. Kali ini aku akan share lagi kegiatan aku di warung sembako sederhana aku ini. Nah, seperti ini penampakan warung sembako aku ya teman-teman ya. Keadaan di tempat aku cuacanya lagi panas-panas banget gitu ya. Nah, ini aku mau unboxing orderan aku dari Mayora yang khusus divisi perrotian. Jadi ini semua emang khusus roti-roti aja ya teman-teman. Seperti biasa orderan aku nggak banyak ya teman-teman. Jadi dimana barang-barang yang slow moving itu aku ambilnya sedikit-sedikit aja. Yang penting ada variasi. Nah, seperti roti sari gandum ini awal pertama aku ambil barangnya ya, dan juga Arden yang kemasan eceran 8.000 seperti itu. Kalau yang lain-lain seperti Roma krim kelapa ini satu pak ini emang cepat jalannya di warung aku, atau terbilang laris manis lah ya, dan juga Roma kelapa yang biasa. Nah, sambil temanin aku unboxing, aku akan share pengalaman aku nih ya untuk para pemula yang baru merintis warung sembako ini ya teman-teman. Emang tidak bisa kita pungkiri ya, di zaman sekarang ini perkembangan warung sembako atau warung kelontong ini emang lagi-lagi berkembang pesat ya teman-teman. Tapi kita juga harus bisa dalam mengelola keuangannya, mengelola manajemennya gitu ya teman-teman. Jadi apa saja sih yang harus kita hindari, atau 4 kesalahan pemula nih di warung sembako yang harus kita ketahui dan kita hindari bagi pemula? Oke, ikutin terus channel aku sampai akhir, jangan di skip ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua bagi yang baru pemula buka warung sembako. Nah, yang pertama yang harus kita hindari yaitu hindari berutang ke bank dulu ya, atau ke koperasi atau apalah namanya gitu ya, sejenis lembaga keuangan ya. Karena kita belum tahu ya performa warung kita itu seperti apa. Jadi kalau bisa ya modal awalnya itu emang murni dari tabungan kita. Walaupun cuman baru sedikit ya, yang penting kita nggak pusing mikirin cicilan per bulannya. Karena kita nih belum tahu pasti ya ini penghasilan atau omset kita per harinya berapa. Karena kita baru buka, berarti kita awal-awal ini masih survei lingkungan, survei keadaan, masih mencari-cari pelanggan seperti itu. Nah, misalkan kalau emang dananya nggak mencukupi, atau ada sekedar tambahan uang lain gitu ya untuk tambahan modal, kalau ada penghasilan lain di luar warung sembako sih nggak masalah ya, mungkin dari penghasilan suami atau dari ada penghasilan kebun seperti itu. Nah, yang kedua yang harus kita hindari bagi warung pemula yaitu hindari barang sering kosong atau stok barang sering kosong. Jadi caranya kita harus sering-sering cek stok barang gitu ya di warung kita. Kalau emang udah by system itu gampang ya, itu udah kelihatan di komputer. Nah, bagi yang masih manual, jadi kita tuh harus cek dulu beberapa barang yang sekiranya stok menipis atau sudah habis, itu langsung kita bikin notnya gitu ya. Jadi jangan sampai konsumen kita itu kecewa karena apa yang mereka inginkan itu sering kosong di warung kita. Takutnya nanti mereka beralih ke warung sebelah atau warung tetangga lah seperti itu ya, atau kompetitor kita ya teman-teman. Dan hal ketiga yang harus kita hindari yaitu jangan menumpuk stok barang yang terlalu banyak, apalagi barang-barang yang slow moving seperti itu. Dan kita juga harus cek kadaluarsa nih bagi pemula. Jangan sampai kita awal-awal nih kalau belanja gitu barang-barang yang sekiranya menurut kita laku,
tahu-taunya nggak laku di tempat kita gitu kan. Jadi kita tuh harus melihat keadaan juga. Intinya kita harus survei barang-barang yang sekiranya itu yang fast moving gitu di warung kita. Yang pertama inti-intinya aja ada beras, telur, gula, perkopian, permimian, sabun-sabunan, itu udah pasti barang yang cepat laris di warung sembako biasanya ya teman-teman. Dan hal terakhir yang harus kita hindari yaitu jangan asal sesuka hati buka tutup warung. Jadi kita harus disiplin waktu ya teman-teman. Yang namanya kalau kita sudah memutuskan untuk buka warung sembako, di sini kita dituntut untuk kuat mental, kuat tenaga, kuat jasmani, rohani gitu ya. Karena kalau kita buka warung sembako, otomatis kita akan buka dari pagi sampai malam. Dan itu berlangsung setiap hari ya teman-teman. Biasanya warung sembako itu nggak ada hari liburnya, nggak ada tanggal merahnya. Beda banget kalau orang yang kerja di kantoran, ada tuh hari Sabtu, Minggu libur. Nah, jangan sampai kita juga ikut-ikutan libur di hari Sabtu dan Minggu seperti itu teman-teman. Apalagi yang namanya kita pemula, kita harus mencari banyak pelanggan agar warung kita itu bisa rame dan juga pelanggan kita tahu nih bahwa warung kita itu jarang tutup seperti itu. Jadi jangan sampai mindset kita itu usaha-usaha kita ya suka-suka aku dong ya. Itu tergantung kembali ke niat teman-teman semula gitu ya. Kalau emang warungnya pengen berkembang nanti di suatu saat, berarti salah satu kuncinya adalah disiplin waktu. Nah, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat video terbaru dan terupdate dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.